Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Akan nikmat sehat, nikmat nafas, nikmat kekuatan, nikmat umur. Mudah-mudahan umur yang Allah titipkan, Allah berikan kepada kita ini menjadikan suatu umur yang manfaat berkah untuk semuanya. Bersurat kepada Sayyidina Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita sebagai umat Nabi Muhammad mendapatkan pertolongan syafaatnya di yaumul mahsyar, yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini saya mendapatkan kabar dari Mas Harmoko yang tempat usahanya kemarin kita ruat, kita bersihkan, kita pagari. Katanya mau jenguk ke hotel ya. Saya lagi di Jakarta Pusat, Sawah Besar, masih standby di hotel. Beliau mau datang ke sini tujuannya ingin menjenguk saya, terus ngasih jamuan, katanya mau ngasih jamuan. Entah apa yang mau dibawa ke sini ya. Nanti kalau sudah sampai kita akan tanya-tanya dari proses sebelum dibersihkan hingga sampai tempatnya dibersihkan. Siapa? Oh, boleh, boleh. Mas, tolong Mas. Oh iya, iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyampe juga. Ini lagi ngobrol sama Mas Ade, sama Sapa Sahid. Lagi habis makan ya, berantakan tempatnya. Siap. Ya salam, ya dimaklumi lah. Gimana baru nyampe? Iya nih, baru habis ngecek dari Cempaka. Ah, 12 langsung jenguk, mumpung bosnya masih di daerah Jakarta ya, saya sempetin waktu buat jenguk dulu, sekalian mau cerita-cerita aja. ngobrol-ngobrol. Iya, ngobrol. Bawa itu nggak digawa, Enggak, bojo, saya bojo. bawa motor, anaknya masih kecil jadi ya sendirian. Ini Mas Ade juga belum lama sih, paling sekitar 15 menit. Udah. Mas Said? Saya baru datang belum lama juga. Oh. Sehat Mas. Alhamdulillah. Ketemu lagi ya. Iya, alhamdulillah. Gimana ngobrol-ngobrol apa-apa yang mau dibahas nih? Ya, mau cerita aja setelah warung atau outlet saya setelah diruat dan dibersihkan terus dipagerin, alhamdulillah ya udah netral, udah kembali pulih, dan tamu-tamu pun udah beda, udah mau mendekatin pulih lah bahasanya. Dan dari segi kenyamanannya pun yang jaga karyawan-karyawan pun udah beda auranya. Dari segi aura alam sekitar udah enak, udah nyaman, ya udah pulih sedia kala seperti dulu-dulu lagi. Alhamdulillah ya setelah dilakukan pembersihan itu. Ya cuma yang saya ada hal yang maksud saya yang dibilang lucu ya lucu, dibilang suatu kebesaran dari guru saya sendiri pun juga, ini kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Saya agak sedikit ada ilmu yang diajarkan buat saya sendiri tersendiri. Ya biasanya itu saya punya Pak D ya, masih kerabat, itu posisinya di Jawa Timur, Pacitan. Itu dia bisa dikatakan ya orang tua lah, semacam orang bisa seperti itu ya, nerawang atau apa. Tapi saya nggak berguru ke dia, hanya hubungan kerabat yang sering mantau saya juga. Sering bantu kamu. Sering bantu juga, sering ngingetin juga ketika saya salah jalur atau apa, masih dipantau, masih diingetin. Yang penting ya sarannya sama seperti guru-guru yang benar sholat ya ini. Ya itu sebelum Besar melakukan perbuatan itu kan sebelumnya itu udah kelimpungan, bahasanya udah bantuin saya, udah ngedeteksi, bahasanya orang bilang nerawang lah. Nerawang itu kalau dikerjain orang, suruh ini suruh itu, bahasanya udah ikut bantuin, cuma udah kelimpungan. Nah ketika itu saya ya ibaratnya langsung menghubungin Besar langsung. Tapi saya udah cerita ke Pak D saya yang di Pacitan itu kalau saya menghubungi guru saya yang posisinya di Lampung. Ketika
beliau menyarankan ya salah satunya petunjuknya ya mungkin beliau ini yang di Lampung mungkin yang bisa menuntaskan segala sesuatunya yang terjadi. Ketika itu Gus Azhar datang ke Jakarta dan akan melakukan pembersihan warung pun saya belum ngasih info apapun. Nah setelah melakukan pembersihan kemarin itu kan sampai pagi tuh kita sama Mas Ade sama Roman itu sampai pagi saya istirahat ngurusin kerjaan. Sorenya Pak D saya itu nelpon bagaimana ya, nanyain kabar, nanyain ini dan nanyain warungnya bagaimana, kok saya dideteksi bahasanya di Terawang lah. Itu nggak bisa, itu hanya putih kabut berkabut aja. Jadi Pak D-nya nerawang dari Pacitan. Ya, nerawang lagi. Biasanya bisa, kelihatan bahasanya. Ini setelah diruat dan dipagerin oleh Gus Azhar. di Terawang nggak bisa. Dan saya ya suatu selain saya suatu kebesaran yang maha kuasa, ini guru saya Gus Azhar ini mengasih suatu pelajaran yang benar-benar baru saya dapat di ujian ini. Alhamdulillah, selain dapat musibah ini, saya menambah wawasan, menambah ilmu apa yang diajarkan guru-guru Gus Azhar ini. Ya luar biasa banget, karena Pak D saya pun sampai geleng-geleng dan sampai bertanya-tanya, apa sudah guru dari Lampung udah lewat dan magerin? Saya dalam hati saya mau saya jujur, saya pengen mau jujur tapi saya mau ngetes dulu. Dalam hati mau ngetes dulu. Saya juga sambil mau ketawa, tapi saya dari situ udah feeling bahwa dipagerin nama Gus Azhar itu dari hal kegaiban, bentengnya bahasanya dukun manapun udah gak bakal bisa nerobos. Bahasanya udah gak bisa nerawang lah warung saya ini. Nah Pak D saya tanya, Pak D nanya untuk nerawang kapan? Ya, tadi pagi, semalam juga udah nggak bisa connect, bahasanya nggak seperti biasanya ini. Ya, saya bilang ya alhamdulillah ya udah diruat, udah selesai dan udah dipagerin. Ya Pak D saya pun ngucapin alhamdulillah, ya ikut seneng karena Pak D saya kan niatnya balon rawang bukan mau zolim, karena ingin membantu sebenarnya, cuma mungkin ilmunya belum ini. Ketika pagar gaibnya yang dilakukan Gus Azhar ini, pemagaran di warung saya ini, ya suatu ilmu yang menurut saya nggak mudah, karena setelah itu otomatis nggak ada bisa nerawang lah, bahasanya belum susah ditembus itu. Makanya saya ambil hikmahnya ini sebagai ilmu bagi saya yang diajarkan Gus Azhar, dan ilmunya ini nggak hanya teori, langsung praktek, langsung kejadian, dan saya mengambil kesimpulan ya luar biasa ilmu yang Allah titipin kepada lewat perantara Gus Azhar guru saya ini, mengajarkan saya lebih bertawakal, lebih mengingat kebesaran yang maha kuasa lagi, dan apa yang diajarkan guru apapun yang di itu, insya Allah ini benar-benar lebih yakin lagi dengan kejadian ini. Terus setelah diruat sama Gus Azhar kemarin, ada perkembangankah tamu-tamu atau? Alhamdulillah udah mulai ada kehidupan ya. Siang biasanya waktu itu kan harus nelpon Gus Azhar dulu baru ngisi tamu. Ketika itu harinya sepi. Nah ini ketika udah diruat, udah dipembersihan, udah dinetralin semua, habis itu dipagarin. Alhamdulillah ya, siang ngisi, sore ngisi, jadi ada terus malam ngisi, alhamdulillah ada terus satu ya. Udah mau mendekatin pulih lah. Biasanya terus minta doa dari guru-guru tercinta, Guru Azhar. Ya semoga biar tepat ngalir, diberikan kemudahan untuk usaha saya, dan bisa berkah barokah untuk banyak orang. Amin. Enggak, itu Pak Demu kok tiba-tiba deteksi itu gimana? Apa kamu nggak ngasih tahu sebelumnya? Sebelumnya ngasih tahu kalau mau saya bahasanya ini detailnya mau nurunin lah guru saya di Lampung. Tapi ketika guru saya udah mau nguruat itu saya belum ngasih info. Enggak, kedatangan saya hari itu belum tahu. Nah, ketika dia mungkin kan Pak D saya itu mengiranya belum datang ke sini guru saya. Mau ngecek lagi, bahasanya kalau ditimpa lagi ya mau dibantuin sebisanya beliau dengan ilmunya beliau yang dipunya.
Tapi saya belum ngasih info. Ketika dia mau ngecek, bahasanya ngecek itu nerawang dari jauh, meditasi, itu nggak bisa nembus, katanya berkabut putih. Nah saya langsung ceritakan, sampaikan. Dan dia alhamdulillah ya ikut senang. Ya luar biasa ilmunya. Saya aja ibarat kata niat baik pun mau nerawang nggak bisa nembus. Bagaimana kalau niat jelek? Bahasanya seperti itu. Makanya saya dapat ilmu yang belum pernah saya dapat sama sekali dengan kejadian. Ya alhamdulillah kejadian ujian ini hikmahnya begitu luar biasa buat saya pribadi dan buat spiritual, apapun spiritual saya yang telah diajarkan oleh guru Gus Azhar. Ya bahasanya Pak De saya aja mau niat baik, bahasanya mau membantu, ini masih dihajar atau enggak, itu nerawang niat baik aja nggak bisa nembus, apalagi mau niat jelek, bahasanya seperti itu. Makanya luar biasa ya kebesaran yang maha kuasa lewat perantara guru saya, alhamdulillah. Amin. Dan semua beban, bahasanya beban apapun yang saya alamin kemarin, sekarang bahasanya udah plong lah, bahasanya udah lepas semua ikatan-ikatan yang membentur serangan ke saya itu, udah kayak nggak ada serangan bahasanya udah enteng lah, bahasanya seperti itu ya. Alhamdulillah berkat guru karyawannya juga nggak ngantuk lagi. Karyawannya juga udah normal, udah nggak ngantuk, udah nggak malesan. Ya udah pulih, udah normal lagi. Emang itu harapannya itu kan, emang kan ya. Dia steril dulu, karena tahap pertama steril dulu, nggak langsung bobok. Dalam acara pembersihan rumah itu bukan berarti setelah dibersihkan usaha kamu ramai, enggak gitu. Ya mau pembersihan ya perkara sesuatu yang batil, perkara yang nggak baik itu akan hilang, karena misinya membersihkan kan sesuatu yang kotor. Nanti dengan alam itu kan berputar, dunia ini berputar. Setelah nanti sudah sinkron dengan alam yang ada di tempat, nanti mulai di situ. Ini saudaraku, saya baru sadar kalau kamera saya kotor, berminyak, makanya gambarnya agak ngeblur agak kurang enak lah dilihat. Ini baru saya bersihkan, ya kan. Kita lanjutkan nih ngobrol sama Mas Harmoko selaku Saiful Hajat yang kemarin ngundang saya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit perihal, saya mengatakan si Harmoko ini adalah murid kalong, bukan santri. Kalau santri itu ngabdi, khidmat, setiap kegiatan di pondok selalu standby, ikutin pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh guru. Murid kalong itu sebatas di mana dia belajar dengan jarak yang jauh gitu kan. Cuman kayak Mas Harmoko sendiri kan sudah pernah datang ke pondok, silaturahim ke sana. Kayak saya sendiri pribadi sering warawiri bolak-balik dari Lampung ke Jakarta kalau ada undangan, kalau ada tugas. Nah selama saya ada di Jakarta, ya si Harmoko ya saya bina, saya didik dia, perkara agama, perkara fikih, usul fikih, dan lain-lain. Lebih banyak saya mengajarkan untuk memperluas pengetahuan spiritualnya, urusan agama, urusan ibadah, urusan perjalanan hidup manusia. Sebagaimana kita hidup, hakikatnya bagaimana, banyaklah. Jadi kayak saya sering ditegur, bukan ditegur sih, lebih saya banyak orang yang minta ya kepada saya, banyak orang hubungin saya, Gus Azhar, saya pingin ngabdi, pingin belajar, pingin jadi santri online. Saya selalu tolak, gak bisa, namanya ngaji harus datang secara langsung. Kalau belajarnya lewat jarak jauh secara online ya otomatis akan sulit itu loh, bahaya juga lah. Intinya kalau mau belajar secara langsung aja gitu. Jadi ngobrol masalah kayak kamu tadi ceritakan, setelah diruat, dibersihkan, dipagari. Dalam proses pembersihan itu bukan merujuk kepada bab setelah tempat usahanya, rumahnya, khususnya usahanya telah dibersihkan, rezekimu terus ngalir dengan deras, itu enggak. Yang paling utama namanya pembersihan itu adalah tujuannya membersihkan perkara yang batil. Kalau ada santet ataupun dalam bahasa
luar itu namanya sihir gitu kan. Cuma di negara Republik Indonesia nggak ada yang namanya sihir. Sihir itu kan bahasa dahulu zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah pembersihan itu sudah selesai, netral dengan sendirinya, layaknya seperti tadi saya nyinggung steril dulu gitu. Setelah alam ini mengikuti parasnya, karena alam itu berputar, dimensi itu berputar. Setelah nanti sudah netral, sudah nggak ada suatu hal yang batil, dia akan ngancing dengan otomatis. Dari situ mulai akan kelihatan pemasukan, pengeluaran, khususnya pemasukan, rezeki-rezeki dari yang kau dapatkan, yaitu dari usaha yang kamu saat ini sedang jalanin. Dan kamu nggak bisa langsung bersandar terus kepada saya, tentunya harus lebih meningkatkan ibadah, sholat semampunya, kiranya punya amalan, wirid, ya diwiridkan. Kalau mau zikir, ya zikir sesampainya. Minimal zikir dari setiap malam, setiap sholat 10 kali 10 kali. Itu akan banyak suatu kenikmatan, keberkahan yang akan kau dapatkan. 150 aja lah gitu. Setiap hari gitu. Kayak habis maghrib, subhanallah, subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Nanti habis isya seperti itu. Habis isya, habis subuh, wa zuhur, wa asar 10 kali 10 kali. Dihitung berapa totalnya? 150. Biasanya kalau orang zikir habis sholat itu kan 33 kali gitu. Jadi 50, 150. Nah, setiap kamu mau masuk ke usaha, mau masuk ke rumah juga seperti itu. Ada adab-adab khusus, doa khusus. Seperti hadiahkan surat Al-Ikhlas 1 kali. Setiap mau masuk ke rumah maupun ke warung. Terus keluar, ucapkan bismillahirrahmanirrahim, 'alallah la haula wala quwata illa billah. Disambung dengan doa-doa sunnah yang lain gitu. Ya udah, kita nyantai-nyantai dulu, ngobrol-ngobrol kita sambil nunggu Al-Mukarram Al-Ustadz Asrofi yang katanya mau ke sini. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buka. Waalaikumsalam. Ya salam. Allahu Akbar. Ketemu telur lanang. Barakallah. Aduh. Akhirnya menggerojok. Berarti memang sangat dimentalisir. Allahu Akbar. Ambilin anduk di situ tuh. Anda anduk. Ambil anduk. Iya. Hah? Seminggu. Seminggu lebih ya, seminggu apa? Dari bulan yang lalu kita ke Jakarta, sekarang baru ketemu lagi. Saya dari mana? Lagi nongkrong dengan angkringan. Wah, deketin Sherlock. Rupanya Sherlock tadi pagi. Tahu servernya Mas Ade? Iya. Nah. Sherlock masuk. Tegulet di 8 menit. Nah. Aduh, pelanggaran. Nah, sama dari mana? Kok bisa deket dari sini? Rawamangun. Rawamangun. Lagi nongkrong di angkringan. Karo sapa? Karena murid-murid bocah tongkrongan. Jadi kayak gini, berantakan. Sebenarnya Namanya musafir. Ya gitu aja, jangan video terus dong isin. Ya mau rekam, saya kan pengen penasaran sama dukunya itu kan, rasanya saya masih Indrayani bisa. Cuma mau buktiin ke Gusnya itu cuma screenshotan saja. Mau rekamannya dia masuk itu nggak bisa tak rekod. Jadi meledak, error semua bahasanya. CCTV itu ya dibikin meledak dulu sama dia. Tapi saya udah pilih. Itu bahasanya dia mau meledakin saya, malah untungnya sayanya nggak apa-apa ya CCTV. Tak panggil CCTV. Nah kemarin masih baik-baik kok meledak. Wah ini wah konser semua. Jadi harus ganti recorder. Ya 1.500.000 lagi. Malam hari Sabtu sih saya hajar ya. Iya betul. Sabtu saya hajar, malam Ahadnya buar banget ya. Ramai. Ngetel ya, buyung ngono kan. Itu
dukunnya juga itu waktu malam Jumatnya, malam Sabtunya Gusnya Hajar mau sampai tutup pun penuh itu pelanggan. Wah, udah mau tutup pun juga datang rombongan lagi 18 orang. Ketika Sabtu malam Minggu mau rame nih, udah mau bulan, maghrib nah itu dukunnya datang. Saya udah curiga kok. Iya, saya ada sinyal saya. Saya bahasanya sedikit-sedikit mendeteksi ada sinyal kok ada tamu tapi kok nggak jadi hati tamu. Saya mau sholat dulu aja, maghrib udah aja. Baru di musola, dia langsung nyamper ke musola juga. Saya tanya beliau, Pak mau sholat? Enggak jawab, apa itu? Wudhunya nggak jelas, saya perhatikan, saya udah siap-siap. Saya udah tahu itu, udah feeling saya. Tak, ini dukunnya turunin ke sini, dalam hati saya. Cuma kan saya mau nggak usulan dulu. Saya ngobrol nggak mau, ketika dia sholat. Saya nggak jadi, sampai akhirnya saya malah nggak jadi sholat maghrib itu. Sampai tahu-tahu Isya, beneran itu. Wah, masa udah mau Isya tahu gitu. Itu sampai terakhir. Nah itu sholat kok 1 rakaat. Habis itu doa tak. Anaknya yang temennya ini satu pura-pura numpang sholat lagi. Langsung nempatin tadi tempat sholat, dia mundur ambil guna-guna itu. Nah, saya di sini aja bengong. Sampai ngamatin itu. Tak, giliran dia doa kan otomatis kan sengaja begini. Nah, dia langsung gini. Ini langsung komat-komat udah saya mau langsung serangannya mau geblak gitu loh bahasanya. Menjengkang ya, saya hanya zikirin kuat, insya Allah ya Allah terus bantu itu doang. Wah, giliran saya udah gak kuat, udah mau mual, udah pening, udah saya langsung ambil sepatu ke loker, cek CCTV. Ini kemudian keluar semua ini, yang anaknya tadi sama ibunya pura-pura duduk makan, itu kan 4 orang, tapi pesennya hanya 2 porsi, 2 makan, yang bapaknya nggak makan. Itu hanya teh botol 4 aja. Ketika dia habis itu, bapaknya ini dari musola langsung keluar, menuju parkiran, nengok nama Istana Dinso, nengok ke atas. Komat lagi, saya ke atas naik, saya dari atas juga menenteng gini lah bahasanya. Ya Allah gitu aja. Ketika dia balik lagi duduk, giliran duduk, TV-nya pas, CCTV-nya saya screenshot kan gambarnya. Itu minum teh pucuk itu 1 gelas, nggak pakai spasi nggak apa-apa. Dibuka, langsung habis itu. Nggak pakai spasi. Langsung habis. Nah habis itu keluar semua. Nah ketika saya penasaran mau ngerekam apa yang dia udah masuk tadi, itu tiba-tiba error, belum saya cek. Tapi saya kok nggak bisa tiba-tiba mau saya record playback yang sebelumnya kejadian itu mau saya record, mau saya rekam. Ini loh Gus, dukunnya saya gitu. Tapi kok nggak bisa. Nah, ketika saya netralin dulu, udah mual, udah pusing, habis itu wah serangan itu ke saya semua nimpa. Anak-anak saya, nah habis itu saya nemuin anak-anak, saya kumpulin. Bau minyak tapi wanginya minta ampun, kayak kuburan baru lah Pak. Kembang itu wangi set. Itu bikin saya mual, saya Allah, saya bilang gitu. Anak-anak itu enggak, karyawan saya 5 orang itu enggak ada yang bau sama sekali. Nah, habis itu saya istighfar 3 kali, saya udah netralin dikit-dikit, minum rokok, minum air putih, coba ikutin yang ini tadi keluar, apa arah ke sono apa enggak? Feeling saya enggak jelek ini feeling saya. Pakai masker, pakai topi nggak apa-apa, ikutin. Bener, ini musuh saya warungnya di sini, mobilnya deketan sini. Dia langsung masuk sama yang punya warung ini, musuh saya ini, dan langsung kabur. Anak-anak balik, laporan ke saya, udah nggak apa-apa, nanti saya urusin. Musuhnya itu mau udah bareng. Dan itu nggak sekali 2 kali ini. Sebelum kejadian ini 1 tahun yang lalu, gitu. Itu mau hajar saya, bahasanya mental saya. Saya nggak kena, nimpa emas saya sekarat 2 minggu, otomatis kan nggak ada yang mau ngurus nih, lagi gentar-gentarnya COVID. Istrinya pun nggak berani ngurus karena takut nularin anaknya, dikira COVID. Tapi saya feeling ini santet, bukan saya telusurin dulu. Saya jenguk, saya ruat, pakai kasturi, saya minumin, berdiri. Besok nyeblak lagi, lumpuh. Ketika itu ibu saya kandung, ngalahin ngerawat emas saya itu. Ketika malam Jumat, mental ibu saya malah diganti yang sekarat 2 bulan. Sekarat nggak bisa apapun, ada rekodnya, datanya pun ada. Sampai sekarang di video Gusnya ada semua. Terus emas saya dinetralin, ibu saya itu sampai 2 bulan. Itu udah pakai pempos. Itu faktor santet, bukan masalah penyakit atau. Saya sampai udah hubungan Gusnya terus. Gusnya habis itu nggak panjang lebar, nggak bisa ditangani dari jarak jauh, dan ini udah
kasihan, namanya urusannya udah nyawa. Langsung memutuskan langkah membantu saya. Ya udah, saya datang ke rumah saya, langsung nemuin ibu saya, juga dinetralin mas saya sembuh. Ibu saya dinetralin Gusnya itu beberapa hari, lewat sebulan, alhamdulillah udah pulih normal. Dan Gusnya, setannya pun, Gusnya balik ke pondok, setannya pun dimediumisasi, ditarik waktu itu. Saya telusurin, dihajar bahasanya. Kalau sampai berurusan sama ini lagi, saya lagi yang akan berurusan. Saya masih ingat itu lagi. Nah, ketika dapat ujian ini 2 bulan yang lalu ini, saya keinget kata-kata Gusnya. Ya maksudnya, apapun kamu serangan kamu lagi, bilang hidupmu sana. Nanti saya lagi yang akan berurusan. Gitu Gusnya. Saya makanya, wah ini harus Gusnya yang turun tangan, bahasanya seperti itu. Saya bahasanya telepati lah. Saya udah kelimpungan ngatasin yang diajarin Gusnya, ruatan segala macam udah saya lakuin. Saya ruat, rame langsung. Saya ruat sendiri tanpa Gusnya dulu itu. Saya kan bahasanya hal sepele, nggak mau saya ceritakan guru dulu bahasanya sebelum, nggak mau ngerepotin dulu, nggak mau turunin dulu. Selagi saya bisa saya ruat, rame, besoknya drop lagi. Saya ruat itu sampai 2 bulan seperti itu. Sampai habis kasturi itu saya 10 botol. Real. Ketika peluru saya kasturi ini udah habis, saya kelimpungan otomatis. 4 hari itu nggak saya ruat karena kasturi saya udah habis. Saya pakai garam, pakai apa, media saya itu nggak mempan maksudnya. Omset itu 200 itu 6 hari. Ketika saya udah kelimpungan, bahasanya ekonomi duit lah, maksudnya udah nombokin buat gaji karyawan, buat pengeluaran. Saya fokuskan kontak batin ke Gusnya, telepati lah bahasanya guys. Ya, itu kenyataan, nggak dibuat-buat. Telepati resmi. Maksudnya Gusnya mungkin bisa merasakan juga. Saya buka kontaknya, WhatsApp-nya langsung. Sore itu habis maghrib, sebelum maghrib, mau habis asar itu saya buka WhatsApp-nya Gusnya. Saya saya telepati Gusnya. Nah tiba-tiba Gusnya itu langsung nelfon. Secara mendadak. Saya langsung kaget. Mendadak. Itu nyata. Masa Allah Gus, sampean Pak? Ya iya sampean telepati. Ya saya langsung telepon lagi. Berarti ya, alhamdulillah apa yang disampaikan itu saya terharunya minta ampun sampai sekarang. Saya bahasanya telepati, langsung Gusnya spontan itu nelpon. Apa? Kamu ada masalah apa? Langsung gitu. Saya nggak mau cerita sebenarnya. Kejadian kapan? Sebelum apa? Acara ke sini ya. Sebelum acara sih? Saya ke Jakarta. Kejadian sebelum ini? Iya. Belum lama ini berarti? Iya. Kan makanya dia ngundang saya. Karena saya ngontak batin dulu nih. Tapi saya belum ngontak handphone pribadi. Sebelumnya dia ngontek, memang saya ada acara mau ke Pulau Jawa, ke Jakarta juga gitu. Karena kalau mau ke Jawa kan pasti otomatis lewat Jakarta. Tapi lucu lagi Gus ya, maaf ya. Hah? Sebelum ini kan aku dimimpin Mimpin apa? ngeruat rumah. Nah, itu ini bener. Coba ceritain. Jadi kan waktu WA ya. Nah, Pas itu ngomong apa dulu ya? Terus aku, oh ya Gus, aku mimpi itu kita ngeruat rumah. nah. Tapi kayak kenal gitu orangnya gitu. Tapi saya nggak tahu gitu. Iya, gitu. Nggak tahu santrinya apa siapa, pokoknya kenal gitu. Nah, langsung Gusnya japri, Mas mau video call. Nah, ini orangnya gitu. Oh, berarti bener. Bener, astagfirullahaladzim. Isara itu sudah ada. Merinding tuh, aku merinding asli tuh. Berasum merinding banget tuh. Ya Mas Adi ya? Hah? Berarti Isara ini udah ada dalam mimpi dulu ya? Aku mimpi dulu, ngerimping ruat rumah. Asli itu. Mas Ade terus nyaut ke sini. Nah, Ketika itu saya ceritakan masalahnya ke Gusnya. Akhirnya kan saya bahasanya disindir Gusnya lah. Bahasanya saya disindir itu nggak mau cerita sebenarnya karena belum mau ngerepotin dulu. Tapi karena saya udah kelimpungan, dia nggak tahu itu langsung ngerocos, saya ungkapin semua. Ya, cek deh. Itu langsung tahu rame-rame. Besoknya lagi saya ngasih info. Alhamdulillah langsung rame-rame, ya alhamdulillah. Dan yang gitu aja meresponnya Gusnya. Gus ini sepi lagi. Wah, udah nanti cek. Ketika diajar lagi rame lagi. Seperti itu, ngomong otomatis kan Gusnya lebih langsung dicek, mungkin kan lebih tahu permainannya. Saya udah tenang aja, tak bikin duitnya habis dulu biar ngecek ke dukunnya terus. Udah tenang aja, kamu tenang aja, tahu urus ini gitu. Gusnya gitu, ambil santai. Gusnya itu nyantai banget di sana, maksudnya mau ngerjain ini orang yang zalim terhadap saya dan duitnya habis. ya. Tapi saya udah kelimpungan. Ngikutin permainan Gusnya ini saya udah kelimpungan. Sehari saya harus laporan. Nah, sampai sempat Gusnya mengucap, saya jadi manajer kamu. Saya mau gaji berapa? Gitu. Itu bercanda slogannya Gusnya, mungkin saya udah nggak tegang. Nah, saya
boleh juga gitu. Sehari diruat rame, besoknya sepi lagi, diajar lagi gitu lagi. Nah, nanti saya kelarin di Jakarta langsung di lokasi gitu. Akhirnya saya tunggu Asik nih, asik. Berarti udah kesana udah. udah selesai. Udah saya liput udah saya upload di video di YouTube. Jadi lucu gitu kan. Makanya daripada kayak gini udah saya jadi manajemen aja. Duduk manis. Makanya aku udah ngomong, udah santai aja. Itu biarin dia sampai duitnya habis. Kan kebun dukun terus. Iya benar. Lah iya. Jadi itu saya itu sebelum memutuskan ini santet itu nggak mau main-main. Maksudnya nggak main-main itu nggak kayak orang-orang gitu loh. Totalitas kayaknya deh ya. Nggak gini loh. Saya kan pastikan dulu, baru sampaikan ke guru. Jadi saya misalnya datang guru, misalnya guru siapa aja, mau ke ustadz, saya usaha sepi, saya di santet ya. Enggak, saya nggak seperti itu. Saya telusurin dulu apa yang udah diajarkan guru saya Gus Azhar ini. Saya telusuri, saya cermati. Ya ini real benar-benar santet dan udah di luar nalar lah bahasanya. Itu baru saya sampaikan. Dan saya nggak bakalan meleset gitu. Nggak seperti yang sebelum-sebelumnya itu kayak gitu terus. Ketika saya udah kelimpungan ini hal santet, saya serahkan ke guru, bahasanya saya nurunin guru lah. Itu ya real, emang benar-benar santet gitu. Jadi kan saya nggak suzon gitu. Karena emang permainannya seperti itu. Karena makanya banyak orang-orang yang salah kaprah juga. Baru usaha sehari sepi, 2 hari sepi, dikata santet. Suzon Padahal dulu ya. suzon, makanya. Jadi kita tanamkan juga, namanya orang jualan itu pasang surut. Iya, betul. Kalau itu wajar, cuma kalau udah surutnya itu keterlaluan dan aura Beda lah ya, pasti beda ya. pasti ada perbedaannya. Itu baru di luar nalar ya, baru harus di. Soalnya kan saya kan kebetulan kan orang dagang, ya kan. Kemarin juga sempat seperti itu. Aneh. Saya juga pernah aneh, jujur aja. Tempat baru ya? Iya, tempatku. Di Surat Rumas. Dari hawanya udah beda. Tempat yang baru. Iya. Kan aku sekarang mainnya grosir. Jadi pesaing-pesaing itu kan kalah harga sama saya. Diajar terus tuh. Dari nyampe saya keluarga berantem terus. Udah pokoknya aduh gak bisa dihitung lah. Udah gitu mencium bau yang aneh-aneh, mimpinya aneh-aneh. Itu udah tanda-tandanya ada yang nggak jelas lah. Itu tanda sihir udah. Iya. Kalau Udah mimpinya nyampe ular panjang hitam tapi ularnya tuh keras. Jadi kayak ulet yang sampai kemarin saya bilangin, kayak ulet Hongkong, ulet Jerman itu kan mengkilap tuh. Hitam panjang mengkilap. Tuh ngelilitin ke istri saya. Cuma saya kan deteksi Bismillahirrahmanirrahim. Apa lagi tidur tuh? Asli loh, kalau merinding lah, merinding itu. Saya deteksi lagi tidur. Ya Allah. Pokoknya niat ya. Saya pejamkan mata, cuma buset ular banyak ngelilit ke istri saya. Nah itu ini ada yang nggak jelas, nggak ada beres ini. Nah saya bilangin ke istri saya, itu sorenya ya, pas abis isya tuh. Efek gatel nggak? Efeknya gatel nggak lah? Kayaknya sih enggak. Mungkin kan kalau saya kan alergi udah lama nih. Abis itu karena itu sebenarnya lagi berantem itu. Cuma saya bingung nih orangnya kok tumben-tumbennya gitu kan. Nah tidur kan, udah gitu kan udah habis isya atau satu. Tidur udah malam, ngigo istri saya. Pas ngigonya kayak orang ketakutan gitu, kayak orang ketakutan. Pas teriak-teriak kayak orang ketakutan gitu. Nah saya bangun, kebetulan saya juga lagi ngigo juga, mimpi juga. Saya bangun tuh keadaan lagi mimpi. Berarti kaget lah ya. Aduh, tuh berarti gitu. Berarti sama kaget. Istri saya lagi ngigo, saya kaget lagi mimpi juga. Nah, mimpi saya apa? Saya gontong mayat. Gotong mayat itu zaman kayak dulu, gotong pakai sarung. Ini kayak yang di desa-desa itu dong. Pakai bambu. Bambu. Nah, itu orang mayatnya taruh di sarung gitu, kayak evakuasi gitu. Bau banget sih, mayatnya bau banget kayak gitu aku gitu. Nah, pas itu bangun, istri saya lagi itu teriak-teriak gitu, lagi mimpi gitu kayak reperpan lah ya. Nah besok saya tanya, kan kalau tanya malam-malam saya nggak mau, dia pasti takut. Tatonya apa? Ngelihat pocong semua, pocongnya banyak. Sono-sononya dia juga pakai baju putih kayak kuntilanak gitu. Dia salah-salahnya pakaian dia begitu, pakai begitu juga. Nah itu udah nggak beres. Nah di kios udah baunya apa? Bau kembang, terus bau bangke, itu aneh. Terus langkah-langkahnya gimana lagi setelah itu? Ya kan langsung telepon Gus atau langsung biasa minta petunjuk.
kayak Dora petunjuk lah gitu telepon. Tetap harus Gitu. berarti tetap harus nunggu petunjuk guru atau nasihat guru. Iya betul gitu. Apalagi kita punya teman-teman yang paling nggak Hmm, bisa mendoakan lah, saling Iya. mendoakan. betul. Amin, amin. Kita kan kebetulan kan kita kan biasa kita para ngobrol sama teman-teman yang kita biasa sama Gusnya juga kan ya, kan banyak itu. Nah minta tolong juga, ternyata jebol terus gitu. Alhamdulillah kemarin juga minta tolong lagi. Mudah-mudahan barokah pokoknya Amin, Amin. lancar, rezekinya sehat semuanya gitu. Yang penting ketara berkah sampean gue wis mulai katon tuh Bang Andi. Contoh, mau lapak kaya Nah, saya soal udah meningkat, apa ya tempatnya anyar, gue oleh berkah ya orangnya. alhamdulillah. Jaga dulu kan lagi ya, Hmm. bertambahnya kebaikan. Ya mudah-mudahan lah berkah HP. Amin amin amin. Itu dukunya si Yarmoko pun perperan nantangnya. Gimana bisa ceritain? Kamu kalau mau ini tak hajar terus atau gimana? Dulu katanya pernah ngomong. Oh iya, dulu pernah nemuin mas saya tapi yang ditangkap. Oh, Waktu mas saya di situ, ya tahu kan itu abang saya yang ngelola, yang punya usaha juga bahasanya. Itu dulu, ayo ya ibarat si Curang Pacitan terkenal santetnya. Yo, siapa yang paling kuat? Udah fair-fairan dulunya. Langsung begitu. Iya, dulu To the point sebelum gitu ya. abang saya kejadian mau nyerang saya, ya saya sih karena orang tersebut ini sebenarnya udah kenal. Jadi awal mulanya itu sebenarnya itu pelanggan saya. Sebenarnya pelanggan saya itu mantan pelanggan saya ngambil saya. Dari gerobak kecil, saya bimbing, saya bina. Ketika udah besar, ketika udah punya ruko sampai terkenal, maksudnya itu viral dimsum di DKI, masuk TV, masuk apa itu sama saya sama mas saya itu, abang saya itu yang saya ngebimbing, ngedina. Meskipun nggak bulan puasa pun nggak ada barang pun saya kasih ke beliau lah, bahasanya tak kasih biar beliau itu maju. Ketika habis lebaran pada saat itu dia ada yang nawarin sampel harga murah, langsung memutuskan gitu saja, buang saya sementara-mentah. Otomatis saya ngalah dong, menerima ya udah cukup, saya sabar sama abang saya tahan. Ketika itu kan dia udah putus udah hubungan sama saya, nggak ngambil sama produk sama saya lah. Nah otomatis kan saya hak saya dong mau jualan, karena pelanggan saya di situ banyak kan, dimsum saya itu udah nyebar lidah di daerah kawasan Cempaka Putih kan, dimsum saya dari nol bahasanya. Nah habis itu saya buka di situ lah, itu katanya kosong sama kosong, maksudnya dia nggak nyerang, saya pun nggak tanpa nyerang, ya niatnya nyari jualan masing-masing. Itu pelanggan dia itu semua otomatis lari ke tempat saya semua, habis. Rasanya kan Karena iya. nggak satu kualitas kalah, dari segi tempat mereka kalah, ya namanya bahasanya kan mereka nggak produksi sendiri dan saya produksi sendiri. Nah akhirnya setahun dia udah kalah, bahasanya kocar kacir, melakukan hal yang apa aja segala cara dihalalkan seperti itu. Di situ abang saya ditemuin, bilangin adik kamu mau orang Jawa, mau mana orang Pacitan asli, mau apa, bilangin adik kamu hati-hati. Ayo siapa yang paling kuat? Ketika itu dia bawa telur, dulu habis itu abang saya seketika besoknya langsung tepar. Ketika itu saya jenguk ke abang saya, wah ini santet plus kakap nih bahasa saya, menurut saya kan, wah ini nggak, saya gini, ibu saya yang ngerawat, mungkin diserang lagi mental ke ibu saya, dua-duanya sekarat, dalam arti bahasanya apa, sekarat, maksudnya nggak bisa ngapa-ngapain, lumpuh lah, sekarat itu, ibu saya sekarat, emak saya sekarat. Terus, nah itu saya kelimpungan, saya konsultasi ke Gusnya, alhamdulillah dulu di ruang selesai, ya seperti yang saya ceritakan tadi, setelah udah sembuh, sampai emas saya ini udah nyerah sama bahasanya usaha tentang santet-santetan, dan mas serahin ke saya lah bahasanya. Usaha yang di Cempaka Putih serahin ke saya, udah nggak mau urusan kalau takut disantet lah bahasanya. Ya, dalam hati saya nggak pernah takut di dunia hal seperti itu. Karena niat saya baik, niat saya maksudnya mau menciptakan lapangan kerjaan, biar berkah, maksudnya nyari rezeki ya. Saya memperjuangkan yang kerja ikut saya. Selain itu saya pengen berkembang, saya nggak menutup rezeki orang, saya nggak merasa mengganggu orang. Jadi niat saya tulus ya, saya nggak bakal ada yang takut apapun dari dulu. Makanya saya ambil alih. Ketika itu lewat beberapa bulan itu ketika saya fokus megang di situ, tak ruwet apapun yang bisa, ya langsung ramai itu langsung.
3 bulan saya dihantam terus. Coba lihat WhatsApp kamu. Ada apa kamu coba? Saat itu saya nyuruh si Armoko, story saya tolong kamu status, maksudnya buatin di status kamu gitu kan. Di situ saya nantang dukun, tak tunggu di Sungai Ciliwung. Tapi itu suruhan mungkin. Maksudnya gini, yang di kontak saya ini bukan dia asli. Iya, maksudnya kan ada anak buahnya yang mata-mata di kontak kamu. Mungkin ada. Iyalah. Mungkin ada. Cuma saya nggak tahu. Maksudnya orang yang nomornya kan bingung saya juga. Iya. Namanya nggak ada. Enggak, kata-katanya mana juga. Masih ada enggak? Ya udah nggak ada saya. Udah kapus. Karena ini efeknya ke sayanya pelanggan yang maksudnya yang melihat kan banyak orang. Oh iya. Ya dikirain saya emosi karena dia menyikapinya dalam mentah-mentah. Itu ya nyuruh sabar, nyuruh apa, nyuruh itu banyak. Itu yang orang-orang saya kenal. Nah saya bingung jawabnya itu banyak. Ketika udah malam udah ngeliat semua saya hapus. Itu saya hapusin semua. Mungkin dia ada anak buahnya itu menjawab. Karena ya itu ya saya bingung. Wah banyak yang nyuruh suruh sabar lah, suruh ini. Maksudnya yang kenal, saya pun kenal. Maksudnya yang lihat status saya sabar ini. Wah itu saya jawabnya. Oh ini masih ada teman saya. Kalau punya ilmu itu adu tanding depan mata, mau main gaib depan saya, bukan main belakang, namanya ilmu cemen gitu. Puas gitu kan. Kalau kayak gini sama aja ngajak saya pada kupil sambil koprol gitu kan. Sampaikan sama tukang santetmu dan lain bonjin paling sakti yang kau jadikan partner kerjamu. Tak suek cangkemmu gitu kan. Anak ngupilin apa ya? Hah? Anak ngupil ya? Ya aku kan ngadepin dukun-dukun ala-ala oknum ya yang bermain sihir, main santet, main guna-guna ya sambil ngudak kupil sambil koprol kan gitu. Tak tunggu di bendungan Sungai Ciliwung. Awak kalau nggak datang tak itek cengelmu gitu. Cengel Itu masuk lehernya. habis itu bener. Saya ngerasa energi serangan itu luar biasa. Ketika di situ saya pagi ke situ, misalnya saya tumben-tumben biasanya ke Cempaka Putih itu udah habis asar baru nyampe situ. Ini feeling saya udah kuat. Jam 12 itu ke situ. Wah, energi alam sekitar itu bahasanya nggak bersahabat sama saya lah. Ini dibikin orang bahasanya energi situ itu bukan alam normalnya. Itu serangan bahasanya negatif ke saya. Ya, wah itu tekanannya luar biasa. Ya, saya berpikir apa ini tantangan saya sama ini. Ya, ketika itu sorenya saya konsultasi terus untuk nggak ngapain takut gitu. Nah besoknya lagi ya ini terus ini gimana maksudnya ini outletnya kondisinya ya agak sepi udah itu Jumat sore ya itu hari Jumat ketika itu habis maghrib keluar masuk mau tutup penuh semua itu wah rombongan Duateng itu full saya screenshot saya kirimkan Gusnya alhamdulillah berkah alhamdulillah Gusnya jawab seperti itu. Malam minggunya, nah itu dukunnya beneran di atas itu. Nah itu beneran datang, nggak main-main. Dia kan terus luar biasa, barokah, berkah ngalir deras, semoga lekas pulih guruku tercinta kan. Ramai. Saya belum tahu permain Gusnya. Nah guru dukunnya udah datang ke situ besok malamnya. Iya, salah. Itu langsung dukunnya datang situ. Saya nggak sebelum memastikan itu dukun atau tamu. Saya kan otomatis nelusurin dulu. Maksudnya memastikan 100%. Kalau belum 100%, saya belum berani menyampaikan bahwa ini dukun Gus, bukan. Saya harus telusurin, saya harus pastikan. Dan itu gerak-geriknya tamu, pelanggan makan normal sama niat baik, benar-benar makan sama niat jahat itu udah beda. Dari gerak-geriknya dan saya bisa merasakan energi benturannya ke saya. Gitu. Dan itu habis itu tak telusurin, dia larinya maksudnya buang jejaknya kemana pun saya kelihatan, udah saya tebak, tapi saya nggak masalah karena saya nggak ada takut-takutnya. Ya saya hanya menetralisir diri saya. Besok paginya saya sampaikan ke bosnya, udah nanti tunggu saya datang aja, gitu Gus. Ya habis itu bosnya dari Jakarta, ya langsung diruat itu ya sampai tadi yang saya ceritakan semuanya itu tadi. Alhamdulillah ya sekarang udah plong dan ini paling pengalaman saya berdagang ya maksudnya saya di santet itu dari pertama merintis tapi santet yang begitu luar biasa yang benar-benar geleng kepala saya maksudnya benar-benar saya ngobat mabit walahan
itu baru kali ini. Mungkin itu ya bukan masalah ilmu dukunya terlalu sakti, ya itu mungkin iman saya dan ilmu spiritual saya yang belum nyampe ke situ. Makanya saya harus, ya bahasanya dia nurunin dukun-dukun paling sakti, saya yang nurunin guru-guru tercinta. Makanya besok malam kalau enggak kan aku mau ke Ciliwung. Dia tepati janji aku dong. Tak tunggu coba gitu kan. Saya ritual sendiri gitu kan. Enggak ngurusin masalah apapun. Kan kemarin kan sempat tak datangin itu sekilas. Posisi yang ruat tempat rumah makan kamu itu saya datangin. Kamu lagi ngobrol sama ini kan saya datangin. Saya diam aja. Saya lagi ke rumahnya. Gitu. Makanya besok ke Ciliwung mau tak itek-itek lagi gitu. Sempat muntah darah saat itu. Kalau nggak kayak gitu, nanti dia akan ngebon lagi. Jadi apapun urusannya sama saya. Gitu. Jadi kalau untuk tahap ini aman, gitu. Kita nganggap aman, tapi bagi saya tidak pernah saya ucapkan aman. Karena bahasa aman itu sebenarnya lagi terancam, lagi nggak aman. Jadi kita hidup di dunia jangan merasa aman. Enggak merasa aman dari pandangan Allah yang selalu mengintai, selalu melihat langkah manusia. Maksudku seperti itu. Apalagi perkara urusan manusia. Perjalanan manusia itu kan selalu lalai. Gitu loh. Maka tidak ada yang bisa menandingi akan kuasa Allah. Kekuatan Allah yang hak, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maka kalau untuk melawan orang-orang zolim dengan ilmu-ilmu yang seperti itu, ucapkan aja la ilaha illa anta subhanaka kuntu minaz zalimin, subhanaka in kuntu minaz zalimin. Itu dengan penuh kekuatan spiritualmu, batiniah kamu langsung berdialog, bersambung kepada Rasulullah, kepada Allah, maka orang zolim, para pelaku sihir, uang tenung dan sebagainya akan muntah darah. Tapi banyak suatu kasta akan keilmuan babak perkara seperti itu. Makanya masalah kayak gini tetap harus banyak mendekat ke Tuhan, kepada Allah, agar spiritual kita, sesuatu apa yang mengenai keluarga, usaha itu tetap terjaga dengan kokoh. Udah kokoh ditambahkan dengan keimanan, agama dan lain-lain. Makanya ilmu harus dikuasai, bukan ilmu menguasai kita. Makanya belajar kebatinan itu wajib. Tapi kalau orang yang awam nggak paham, mengkaji, memperdalam akan rahasia Al-Quranul Karim hingga hadis-hadis yang Allah turunkan, maka ya bahasa untuk mendapatkan ketenangan yang sejati, hidup yang berkah, aman, selamat, ya pastinya akan sulit karena dia nggak mau pelajari. Karena saya sudah mengatakan bagaimana kita hidup ibadah dalam keadaan tenang. Nah, hidup untuk tenang itu kan sulit. Selalu ada ujian, cobaan. Sholat aja resah, was-was, gelisah, takut doanya tidak mustajab, tidak diterima. Berarti sudah meletakkan rasa seudon kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka otak dan pikiran selalu dibatasi dengan secara pri kemanusiaan. Sedang Allah tidak pernah membatasi. Maka layaknya contoh kemarin, kau mau menyunting seorang perempuan, ini kan belum datang ke rumahnya, belum mengatakan kalimat cinta, belum mengatakan bahwa aku ingin ta'aruf, menikahimu wahai si fulan, tapi kamu sudah seuzon, padahal belum melangkah, sudah seuzon di rumah nih, kira-kira diterima nggak ya sama mertuanya, sama orang tuanya, padahal belum melangkah. Layaknya seperti kita mau berdoa kepada Allah. Allah selalu mengabulkan doa manusia. Nggak ada ceritanya kalau Allah nggak ngabulin. Tapi kan ada syarat-syarat khusus gitu loh. Kayak layaknya kau menggunakan pakaian yang sumbernya dari yang haram, ya kan? Lalu kau habis hambar doa, ya nggak diterima dong kan gitu. Jadi setiap apa yang kita pelajari harus kita kaji lebih dalam. Karena kita ini hidup di dunia bukan mengenal syariat saja, tapi mengenal rahasia kebesaran kedalamannya, yaitu nek wong Jawa ngaji kitab teles, ngaji jeruan, bukan ngaji luar gitu. Makanya al-hikmah, suatu bahasa kalau orang dulu namanya ilmu jadok. Ilmu jadok itu yang isinya bab amalan,
yang merujuk kepada urusan batiniah, ya kan. Kalau dihubungkan dengan perkara seperti tidak jauhnya kita belajar tasawuf. Tasawuf itu ya pelajarnya urusan hati, noto hati, noto rosok gitu kan. Belajar yang tadinya nggak ikhlas jadi belajar ikhlas, yang tadinya nggak tawakal jadi tawakal, keyakinan tadi down turun jadi keyakinan makin nambah. Itu banyak sekali tentang masalah urusan tasawuf, mengajarkan tentang urusan hati, menjaga hati, membersihkan hati. Intinya kita kalau membahas tentang perkara bagaimana kita membersihkan hati, ya jangan pernah ada dendam. Itu. Di saat kita menghadapi kezaliman seperti itu, satu kali mandek dalam arti sabar. Singkat cerita, setelah sabar dari tahap sekian sudah tidak bisa digunakan lagi, kita ngalih, minggir. Bariku sumingkir, ngaduh. Setelah ngaduh, tendang. Habis itu tendang untuk menjadikan pelajaran bagi orang-orang zalim. Makanya belajar ke batin itu wajib. Tapi ingat, kita belajar dengan siapa, ilmunya, ranahnya masuk ke bab apa. Itu loh. Kalau orang bijak, segala ilmu itu bagus. Yang nggak bagus orang yang menggunakannya, cara penempatannya. Ilmu rawa-rontak digunakan untuk era zaman sekarang. Dia nggak ada gunanya. Ini bukan zaman perang, kan gitu. Terus kayak kita hidup sudah jaya, sudah merdeka, kan gitu. Buat apa? Orang dulu terbang pada biasa, nggak tajuk karena sudah mayoritas orang-orang dahulu luar biasa. Ahli tirakat, ahli wirid, ahli puasa dan sebagainya. Era zaman sekarang kemajuannya, nauzubillah min dzalik, adabnya berkurang, akhlaknya makin rusak. Pergaulannya makin bebas, pikirannya brutal, segala apa yang dilihat selalu ditelan dengan mentah-mentah. Orang dulu lebih banyak menelaah, menyaring, baru dia mentafsirkan. Tidak setiap perkataan seseorang langsung ditelan mentah-mentah. Jadi ngaji, ngabdi, yo rabi. Iku filsafat maknanya orang nyantri. Kalau sudah ngaji, yo ngabdi. Setelah ngabdi, yo rabi. Ini ngaji ora bener, ngabdi ora tawar guru, ya kan? Pengennya jadi wong berkah, manfaat ilmunya, laku ilmunya, kan begitu. Makanya kita tanamkan untuk memperdalam lagi mahabbah kita kepada Allah, kepada Rasulullah SAW. Nah, sebelum kita mendekat kepada Rasulullah, otomatis kan malu gendolan. Gendolan siapa? Yang gendoli sarung kiai, gitu kan. Uli sahabatnya Kanjeng Nabi. Makanya saya punya guru, punya komunitas namanya sepeda ontel, kan? Gendoli sarung kiai ini. Sarung kiai kan ya iso kecedak karo Kanjeng Nabi, oleh sahabatnya Kanjeng Nabi. Maka dikala kita ingin berdekat kepada Rasulullah, maka dekatlah dengan ahlul bait, dengan para ulama-ulama yang soleh, ulama-ulama yang mengajarkan mahabbah, perkara dunia, perkara akhirat dan sebagainya. Kalau berkita dan ulama dengan guru yang baik, ya insya Allah kita semakin dekat hubungannya kita dengan Rasulullah SAW. Karena kita merasa mengakui, sadar diri akan kebodohan, kelalaian, dosa yang masih banyak, ya kan? Otomatis kita melalui wasilah, melalui perantara, melalui jembatan, ya kan? Melalui sanad keilmuan dari para guru-guru kita. Karena orang fakir yang usahakan ilmu, mau terbang ke ya kan? Ke langit, ke arsnya Allah, orang iso karena nggak punya sayap. Yang melalui kendaraan, melalui jembatan, syariatnya yang benar gitu, dalam menggunakan media dan sebagainya. Jadi membahas perkara keilmu itu sangat luas. Yang mudah-mudahan ini sebatas perjalanan dan menjadi penyemangat bagi para penyimak, para saudara. Karena kita kan terbatas, nggak bisa ngobrol secara langsung. Minimal dengan kendaraan, dengan media ini menjadi penghubung antara kita dengan umat Rasulullah SAW. Itu saja saudaraku, kita mau ngobrol-ngobrol santai. Mudah-mudahan apa yang diceritakan tadi oleh Mas Armoko bisa diambil ibrahnya, diambil pelajaran, diambil hikmahnya. Dan jikalau ada tutur kata dari awal sampai akhir, saya minta maaf sebesar-besarnya. Dan sebelah kanan saya ada Al-Mukarram, Al-Ustadz, Asrofi, dan mempunyai channel Sedulur Selawase. Bisa di-subscribe, ikuti kegiatannya. Terus Mas Armoko sudah lama ya berjuang, mensyiarkan
sesuatu dari awal sampai akhir. Ini perjalanan udah panjang nih, gitu kan. Ingat di sebelah depan saya ini ada namanya Syahid, ya kan? Yang saya juluki Sunan Combro, kan? Karena uriper atau modal pinginnya langsung boleh. Dan Jangan pegang-pegang. Mas Ade ini kameramennya punya YouTube namanya apa? Sedulur Kicau channel. Sedulur Kicau Channel. Channel. Bisa di subscribe ya. Ada sedulur berarti ya. Yoi. Oh, semacam sedulur. Berarti sedulur semua kita. Sedulur selaras ya. Syahiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kirim-kirim. Kita jalan-jalan malam cari minuman. Sama Gus Asrofi, Gus Azhar sama